welcome back to my channel. Bersama aku Claudia, I have a PhD in dermatology and I will help you understand the complexity of your skin. Oke, jadi di video kali ini aku akan memberantas beberapa mitos seputar skincare yang masih, walaupun udah lama nih ya, kayaknya tuh orang-orang seharusnya udah tahu nih kalau ini semua mitos. Tapi lagi-lagi kayak naik ke permukaan dan kembali ngetrend dan banyak orang tuh kayak percaya gitu. Ya jadi emang karena kita tinggal di dunia digital yang informasi tuh gampang banget ya kayaknya didapat di mana aja, di internet, lewat sosial media, gak hanya dari orang tua kita atau bahkan kayak teman-teman kita. Jadi informasi tuh bisa kita dapatkan dari mana aja. Dan memang gak semua informasi tersebut itu benar ya. Jadi biasanya kalau satu berita diomongin nih ke orang lain, keomongin lagi ke orang lain, tuh bisa udah berubah ceritanya. Nah makanya di video kali ini yuk kita langsung luruskan aja beberapa skincare myth yang harus kita lupakan. Oke, mitos yang pertama yaitu kalau kita rajin nih pakai skincare, nanti kita kulitnya itu bisa flawless, bisa poreless seperti artis-artis di drama Korea. Nah, jadi walaupun memang ini kayaknya bad news banget ya untuk banyak dari kalian, karena kalian pastinya pas lagi pakai skincare tuh punya goals kayak pengen deh kayak si artis A di drama ini, dia kulitnya tuh kayak poreless banget, flawless banget. The truth is kayak flawless skin atau poreless skin itu it doesn't exist sebenarnya. Yes, and that's the truth. Memang walaupun di zaman sekarang nih kayaknya gampang banget gitu ya untuk punya ilusi yang salah terhadap kulit yang sempurna, apalagi kayak kita tuh tiap hari pakai filter, kita lihat orang-orang yang filtered skin, terus juga orang-orang udah diedit foto-fotonya dan ditampilkan yang terbaik pastinya ya lewat sosial media mereka. Padahal in real life kulit kita itu akan selalu punya pori-pori deh, pokoknya pori-pori itu nggak mungkin hilang kayak puff walaupun kita pakai skincare. Dan selain itu, terutama untuk teman-teman yang punya acne prone skin, acne is pretty common. Jadi itu tuh normal banget untuk kita punya jerawat, apalagi kalau memang genetik kita itu bawaannya mudah berjerawat. So don't be sad, don't be mad about it. Ya jadi skincare itu bisa sangat membantu sebenarnya ya untuk menjaga kesehatan kulit kita, tapi memang bukan yang kayak merubah 100% dari apa yang sudah ada dari genetik kulit kita gitu. And it's okay untuk punya pori-pori, it's okay. Yang penting kita jaga aja kebersihan pori-pori kita, and it's very okay untuk ada beberapa jerawat gitu lagi muncul, terutama kalau lagi mau PMS, and that's totally normal. Let's embrace our skin with all their flaws. Jadi kita lupakan sedikit ya kayaknya ilusi bahwa kulit atau tujuan yang mau kita capai itu adalah kulit yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Nah lalu mitos lagi yang berikutnya adalah kalau kita butuh lebih banyak lagi skincare products. Nah ini juga mitos ya teman-teman, karena memang ini mudah banget sih kita berpikir kalau oh kita butuh lebih banyak lagi nih skincare, kayaknya udah stagnan nih kulit aku di sini-sini aja, aku butuh skincare lebih banyak lagi, berlayer-layer lagi. Memang walaupun pastinya kita kan menerima ya, atau we consume a lot of advertisement di luar sana. Mereka pastinya karena tujuannya adalah menjual produk, pastinya mereka akan membuat narasi kalau kita tuh butuh lebih banyak produk lagi untuk mencapai skin goals kita. Yang kadang-kadang tuh skin goals yang di-portray di media memang sering tuh yang unattainable, atau apa ya bahasa Indonesia tuh kayak nggak bisa dicapai, sangat sulit untuk dicapai. Dan ya di sini aku mau memberantas mitos tersebut. You guys don't need more skincare products, tapi you guys need the right products. Jadi kalian cuma butuh menggunakan produk-produk yang tepat aja sesuai dengan jenis kulit kalian dan kebutuhan kulit kalian, dan kalian nggak butuh more skincare products. Kalian jauhi kata-kata FOMO, fear of missing out, kayak denger kata orang dia coba pakai ini bagus, denger kata orang pakai itu bagus. Nah disitulah yang biasanya mulai bikin kita jadi FOMO, pengen taruh lebih, pengen pakai lebih karena orang lain seperti ini, seperti itu. Padahal kulit tuh personal banget ya, kayak kulit aku, kulit kamu, kulit mama aku, itu semua itu beda-beda dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi tenang aja, kalian gak missing out on anything selama kalian tuh udah cleanse, moisturize, dan juga protect your skin with sunscreen. Nah lalu mitos yang ketiga adalah bahwa skincare products kamu itu bisa 100% menyembuhkan jerawat dari segala jenis, mulai dari yang biasa aja sampai yang parah. Ya jadi ini merupakan mitos ya teman-teman. Memang kayak skincare tuh bisa membantu mengontrol banget nih. Kalau misalnya kita punya permasalahan kayak komedo atau misalnya jerawat yang ringan sampai
sampai sedang, itu masih bisa sangat terbantu oleh penggunaan skincare. Tapi ada beberapa teman-teman nih yang memang jerawatnya itu udah masuk ke golongan yang nggak bisa lagi disembuhkan oleh skincare product. Entah kalian itu butuh sesuatu yang lebih tinggi potensinya yang hanya bisa didapatkan dari resep dokter, atau bahkan kalian butuh penyembuhan dengan cara lain, dengan minum obat misalnya. Jadi walaupun kita seringnya kayaknya lihat kayak di internet tuh kayak, wah dia tuh pakai A, B, C, jerawatnya dari yang parah banget gitu, tiba-tiba kayak langsung sembuh. Sebenarnya ya bisa aja sih, kemungkinan itu bisa terjadi ya, kayak skincare products membantu jerawat kalian bahkan yang saat level severe sekalipun, kalau memang pemilihan produknya itu tepat dan memang kondisi jerawat kalian tuh yang masih bisa ditangani oleh skincare products. Tapi most of the time atau seringnya itu kalau jerawatnya udah yang masuk derajat yang sedang menuju ke lebih parah lagi, itu tuh membutuhkan sesuatu yang lebih dari apa yang kita taruh aja di permukaan kulit kita, apalagi skincare. Oke, kita lanjut lagi ke mitos berikutnya. Mitos yang bilang kalau natural itu selalu lebih baik. Natural is always better. Nah, ini juga merupakan mitos. Kenapa? Karena ini tuh narasinya dibawa dari bawah yang kimiawi itu sebenarnya buruk untuk kulit kita. Jadi orang banyak yang berpikir kalau chemical stuff itu nggak baik loh untuk kulit kita, kalau ada kimianya nggak bagus. The truth is everything is chemical. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, tubuh kita ini juga dibangun dari chemicals atau bahan-bahan kimia sebenarnya, ya kan? Jadi bukan berarti kayak yang natural itu bukan kimia. Natural sekalipun dia juga sebenarnya bahan kimia gitu kalau bisa dibilang. Nah, cuman bedanya kalau natural itu memang kita bisa lihat ya fisiknya di sekitar kita, misalnya dari tumbuhan, tanaman, bunga. Jadi memang kayaknya orang lebih percaya ya, put trust in it karena ada bentuk fisiknya gitu. Nah, sedangkan kalau yang kimiawi, yang sintetis, yang dibuat di laboratorium, kan memang nggak bisa kita lihat secara langsung. Jadi memang wajar lah ya ada ketakutan tersendiri dari orang-orang. Cuman di sini aku mau ingatin kalau even yang kimiawi atau yang chemical yang dibuat di laboratorium itu bukan berarti dia lebih buruk ya dibandingkan yang natural. Bahkan sebenarnya ada beberapa natural extracts yang itu bisa nggak cocok loh untuk kalian punya kulit sensitif. Kenapa? Karena natural extracts itu di dalamnya komponen itu ada banyak sekali. Jadi nggak cuman kayak di dalam satu green tea extracts itu tuh nggak hanya ada satu komponen yaitu green tea extracts. Ada banyak banget EGCG, ada flavonoids, ada kandungan-kandungan lain-lain yang bermacam-macam yang membentuk si green tea extracts tersebut. Jadi kalau misalnya memang kalian ada sensitif sama salah satu komponennya aja di dalam extracts tersebut yang natural, sebenarnya bisa jadi kulit kalian tetap bereaksi. Oke, kita lanjut lagi ke mitos berikutnya bahwa semua orang, everyone has to exfoliate their skin. Nah, ini juga sebenarnya sebuah mitos ya. Sebenarnya kan kulit kita bisa mengeksfoliasi dirinya secara natural yang namanya proses desquamasi. Nah, tapi memang di beberapa orang atau saat kita udah beranjak nih usianya udah makin tua ya, proses eksfoliasi natural di kulit kita itu berkurang. Nah, di sana kita butuh nih skincare products yang bisa membantu memperkuat atau mengingatkan kulit kita bagaimana sih caranya mengeksfoliasi. Nah, disitulah kita butuh eksfoliasi. Tapi ada juga loh orang-orang yang diberkahi ya genetiknya memang udah regulasi pertukaran sel kulit matinya udah normal, jadi juga nggak punya permasalahan kulit kusam atau ada kulit menumpuk, kulitnya kasar, nggak ada permasalahan itu. It means kalian nggak butuh sebenarnya untuk mengeksfoliasi. It's not a must. Mungkin boleh kalian eksfoliasi sesekali, just occasionally, tapi bukan berarti kalian harus selalu mengeksfoliasi. Kalau misalnya pertukaran sel kalian tuh udah baik, kalian terlalu sering mengeksfoliasi malah bisa bikin kulit kalian over exfoliated. Oke, kita lanjut lagi ke mitos berikutnya bahwa kalau skincare productsnya itu rasa stinging, rasa cekit-cekit, perih atau kebakar, artinya itulah skincare products kalian bekerja. Nah, ini juga sebenarnya sebuah mitos ya teman-teman. Memang walaupun ada beberapa jenis produk seperti exfoliators atau misalnya vitamin C dengan pH yang rendah, dia bisa mengakibatkan rasa cekak-cekit atau kayak sedikit stinging sensations dalam jangka waktu yang cukup pendek. Misalnya biasanya sih hanya 30 detik sampai 1 menit maksimal. Nah, kalau ini kan karena pH-nya memang rendah, jadi kulit kita itu bereaksi. Jadi nerve-nya itu terstimulasi. Nah, tidak dengan produk-produk lain yang dengan pH normal atau bahkan masuk ke kategori lain yang nggak ada active ingredients-nya. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa kulit yang terbakar atau stinging atau rasa cekak-cekit yang nggak nyaman dan berketerusan, nggak selesai-selesai, itu bisa jadi nih tanda kalian nggak cocok dengan skincare products-nya. Jadi bukan berarti kalian harus diemin aja, tetap diemin aja karena bilang skincare-nya itu lagi bekerja, makanya jadi cekak-cekit. Nah, ini juga salah miskonsepsi. Kalau misalnya kalian ngerasa cekak-cekit atau ada stinging yang bertahan lama setelah kalian menggunakan suatu produk, aku saranin banget untuk kalian langsung cuci wajah kalian, langsung dibersihkan karena mungkin ada reaksi, entah alergi atau reaksi negatif dari salah satu komponen di skincare products tersebut.
Oke, kita lanjut lagi ke mitos yang ketujuh. Mitos ketujuh adalah kalau kalian punya kulit yang oily, kalian gak butuh pakai pelembab. Ini juga mitos karena oily ya, itu minyak. Sedangkan pelembab itu menahan air, moisturizers. Jadi oily itu minyak, sedangkan pelembab menahan air. Minyak sama air itu kan suatu hal komponen yang berbeda banget ya. Bahkan mereka saling tidak berdekatan, mereka repel each others bisa dibilang. Nah makanya, walaupun kalian punya kulit berminyak, walaupun minyak kalian itu bisa bekerja sebagai semi moisturizers lah ya bisa dibilang, dia itu pelembab tapi yang nggak sempurna, kalian tuh tetap butuh loh kandungan-kandungan lain yang bisa mengikat air dan juga membantu mengprotek air itu supaya tetap ada di dalam kulit kalian melalui moisturizers. Nah moisturizers-nya cuman bedanya kalau misalkan punya kulit berminyak, itu bisa cari yang light aja, yang water base, atau bisa dalam bentuk gel yang terasa lebih nyaman di kulit dan gak bikin kulit kalian kusam dan juga greasy di tengah hari. Nah lalu lanjut lagi ke mitos yang berikutnya adalah kalau kalian gak perlu pakai sunscreen kalau misalnya lagi hujan atau lagi mendung di luar. Nah sebenarnya UV rays itu tetap ada loh di sekitar kita selama kita tuh bisa melihat ada cahaya di luar sana ya. Walaupun mendung tapi kan tetap ada cahaya. Memang gak panas tapi cahaya UV rays tersebut bisa tetap merusak jaringan kulit kita. Makanya walaupun kita lagi di rumah aja, lagi hujan, lagi mendung, sama kita masih bisa lihat cahaya di luar sana, tetap wajib pakai sunscreen setiap harinya, oke? Oke teman-teman, jadi itu aja mitos yang akan kita berantas pada hari ini. Kalau misalnya kalian punya mitos-mitos lain seputar skincare yang mau kita berantas, silahkan langsung tulisin aja di comment section. Dan jangan lupa ya untuk like video ini, subscribe ke YouTube channel aku, dan juga nyalain lonceng bel notifikasi, jadi kalian tahu kalau aku upload video berikutnya. Oke guys, thank you guys so much for watching, and hope to see you guys again on my next video. Bye guys! Thank you.